Agak serem juga sih kalau kereta lewat, kalau getar. Kalau yang bayi dari awal sih memang suka kaget-kaget. Aduh, 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 aduh. Kalau kereta lewat, kaget. Nah terus di sini kan getarannya tuh berasa banget, kayak gitu. Terus klakson-klakson juga. Hampir sepanjang hari, Nila dan Yahya mendengar suara bising transportasi karena tinggal di dekat jalan raya dan perlintasan kereta api. Pengennya sih pindah. Kalau mau di alang apapun juga lumayan kedengeran suaranya, agak bisa tidur sampai malam, sampai jam 12 itu sampai hilang suara ininya nih, suara tungtungnya hilang baru bisa tidur. Tapi subuh udah bangun lagi dengar suaranya. Kan kadang jam 3 ada suaranya lagi. Kaget sih bangun, suka jadi cemberut gitu. Jadi gara-gara sakit kepala. Gimana sih ya kalau misalnya orang kurang tidur, kayak kurang energi gitu ya. Kadang tuh kalau misalkan truk-truk besar, kalau bus gitu, apalagi di malam kan, karena trafficnya di sini malam nggak padat, jadi mereka jalannya kenceng. Nah, ketika mereka jalan kenceng, getarannya tuh berasa, Kak. Jadi ketika suaranya hilang, getarannya timbul. Bus sih, Kak, yang paling noisy banget. Saya penasaran, pengen tahu tingkat kebisingan yang mesti dialami Nila sama Yahya setiap hari. Kalau dicek dari aplikasi ini, tingkat kebisingan di dekat rel kereta rata-rata mencapai 94 desibel. Sementara kalau di pinggir jalan depan rumah Yahya, level kebisingannya segini. Level ini jauh melebihi batas aman suara yang telah ditetapkan WHO, yakni 65 desibel. Sebenarnya, Indonesia punya aturan soal baku mutu level kebisingan. Level suara maksimal untuk kawasan perumahan dan permukiman 55 desibel, perdagangan dan jasa 70 desibel, perkantoran dan perdagangan 65 desibel, serta ruang terbuka hijau 50 desibel. Apa dampaknya bila warga terus-menerus terpapar kebisingan ekstrim? Bicara mengenai sensor pendengaran kita, itu terdiri dari serabut-serabut getar. Semakin keras ini kan pasti semakin keras juga undulasinya. Begitu rusak, susah untuk kembali. Berbagai studi dari sejumlah kota di Pulau Jawa juga memperlihatkan pengaruh kebisingan terhadap kualitas hidup. Di antaranya, suara bising kereta berpengaruh terhadap peningkatan tekanan darah para ibu yang tinggal di dekat rel. Selain itu, anak-anak yang bersekolah di dekat rel kereta mengalami gangguan konsentrasi saat belajar. Dampak negatif suara bising lingkungan juga jadi perhatian global. Penelitian yang diterbitkan National Institute of Health pada 2024 menyebutkan kebisingan lalu lintas bisa menyebabkan stres kronis dan inflamasi. Nah, di tempat ini rata-rata level suaranya sekitar 80-an desibel. Jadi perbaikan tata kota dengan memperbanyak taman-taman seperti ini sebenarnya sangat penting untuk membantu meredam kebisingan kota. Tapi apalagi sih yang bisa dilakukan? Apakah Permen LH yang membatasi, yang memberikan ambang batas kebisingan di tahun 96 itu masih relevan atau enggak? Jadi sesederhana itu perlu direvisi dan apakah selama ini diterapkan? Bukan hanya soal penegakan regulasi. Menurut Elisa, ada cara lain yang bisa dilakukan dalam mengatasi masalah kebisingan. Pembatasan transportasi, penetapan zona rendah emisi, menutupi fasad dengan tanaman rambat, hingga inovasi transportasi. Semakin maju teknologinya kereta api, dia sebenarnya semakin cepat ataupun dia semakin berkurang kebisingannya. Warga juga punya harapannya sendiri terkait kebisingan kota. Suara keretanya sih dihalusin gitu. Walaupun sudah berdamai dengan kebisingan ini, tapi kita yang tinggal di sini bukan berarti nggak suka sama sunyi. Menurut sahabat DW, hal lain apa lagi yang bisa dilakukan untuk meredakan kebisingan di sekitar kita? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.